Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya kita mengetahui apakah topik research kita ini trennya bagaimana gitu ya. Apakah masih ramai ya diperbincangkan atau masih ramai topik research kita ini dilakukan oleh para peneliti, ataukah malah justru topik research kita ini sudah mulai banyak ditinggalkan gitu ya, karena dianggap sudah usang misalnya topiknya seperti itu. Sehingga jika topiknya ini masih terus mengalami peningkatan tren, bisa dikatakan bahwa topik research kita ini masih ramai diperbincangkan atau masih ramai dilakukan oleh para peneliti gitu ya, atau masih banyak menarik perhatian para peneliti. Oke, sebelumnya saya perlu sampaikan disclaimer dulu karena memang rekaman ini saya lakukan secara live, jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau dalam penyampaiannya dan mohon koreksinya. Baik, di sini saya gunakan ya akun Scopus. Dari aksesnya ini saya gunakan akses saya sebagai mahasiswa di kampus Universitas Indonesia. Jadi kami sebagai mahasiswa mendapatkan akses ini ya. Jadi setelah saya login, kemudian saya masuk ke Scopus, maka kita cek sekarang ke document search gitu ya. Jadi kita pencarian dokumen. Misalnya ya. Jadi di sini juga selain document search bisa juga authors search, evaluation ya. Nanti pencarian sifatnya lebih advance gitu ya. Jadi ya kita pakai yang ini aja lah. Misalnya pencarian dokumen ya. Jadi kan ingin tahu topik research kita ini apakah ya trennya gimana, apakah trennya mengalami peningkatan gitu ya dari 5 tahun terakhir misalnya, atau justru mengalami declining gitu ya selama 5 tahun terakhir gitu. Jadi ini penting diketahui oleh para mahasiswa, khususnya mungkin mahasiswa pasca sarjana barangkali ya. Ya umumnya ya mahasiswa di jenjang ya sarjana hingga pasca sarjana. Seperti itu. Ya, misalnya di sini topik riset saya adalah tentang pro environmental behavior ya, misalnya ya. Jadi di sini kita ketik saja nih. Ya, pro environmental behavior seperti itu. Nah, ini mau dicarinya di mana kata ini atau kalimat ini, pro environmental behavior ini. Jadi kita bisa cek di drop down-nya di sini sebelah kanan ya. Apakah kita cari berdasarkan artikel title di judul gitu ya, di abstract atau di keywords ya. Ini bisa kita temukan nanti ada berapa banyak sih artikel dengan judul, dengan abstrak atau kata kunci yang memuat kata atau kalimat di sini pro environmental behavior. Seperti itu ya. Nah, di sini kita ke bawah lagi. Nah, ini bisa kita set nih. Kita bisa set di sini ya. Di limit ya, di limitationnya apa? Kita bisa batasi. Misalnya artikel-artikel yang publish berapa tahun terakhir gitu ya, atau hanya tahun-tahun tertentu. Misalnya ya, apakah hanya tahun 2020 saja? Berarti terhitung dari tanggal 1 Januari hingga yang terkini sekarang nih. Tanggal berapa nih gitu ya. Saya membuat video ini di tanggal 12 September seperti itu. Ya, jadi dari mulai 2020 misalkan ya, dari 2020 awal tahun hingga present sampai dengan sekarang misalnya seperti itu. Atau kita benar-benar pengen tahu nih yang sudah masuk ke Scopus di 7 hari terakhir misalnya ya. Berarti betul-betul terkini gitu ya. Atau enggak 7 hari terakhir deh, kita pengen tahu misalnya 30 hari terakhir. Misalnya seperti itu ya. Ini 30 hari terakhir berarti 1 bulan terakhir. Nah, document type-nya kita bisa pilih juga. Misalnya apakah artikel or review, artikel saja, review saja, book, ya book or book chapter, jadi hanya chapter tertentu misalnya ya, atau buku secara utuh, ya, atau book chapter saja. Ya, misalnya di sini saya hanya mau yang artikel saja ya. Jadi akses type-nya, jadi ada yang sifatnya all, berarti termasuk open access maupun juga yang tidak open access. Jika kita memilih open access, maka nanti yang muncul hanyalah yang open access. Misalnya di sini saya pilih all ya, jadi semuanya yang open access maupun yang tidak open access. Jadi di sini saya ingin tahu bagaimana sih sudah seberapa banyak ya publikasi artikel
ya, karena saya pilih dokumen type-nya artikel. Sudah berapa banyak sih publikasi artikel yang memuat judul maupun abstrak maupun juga kata kunci, ya, ada memuat kata atau kalimat pro environmental behavior gitu ya. Dan itu terbit dalam 30 hari terakhir, seperti itu ya. Ini apa namanya, saya set seperti itu, saya limit seperti itu. Tinggal kita klik saja search seperti ini. Oke, nah ini hasilnya ternyata ada 49 dokumen ya, 49 dokumen atau 49 artikel terkait pro environmental behavior ya, baik yang memuat artikel yang memuat judulnya tadi kan ya, ada abstraknya, atau mungkin juga satu lagi tadi apa, kata kuncinya gitu ya, memuat kata atau kalimat pro environmental behavior. Ya, ini adalah apa ya, semacam untuk pencariannya tadi kan ya, pro and environmental and behavior. Jadi memuat setidaknya 3 kata ini. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ke bawah ya. Nah, di sini terlihat yang open access ada 15 ya, yang tidak open access ada 34 ya. Karena memang untuk publikasi artikel juga kan ada yang sifatnya first online gitu. Jadi untuk edisi tahun 2021 pun di sini ternyata sudah ada gitu ya. Jadi apa disebutnya, menunggu lah ya, menunggu hingga terbit nanti di 2021. Jadi dia secara online version sudah ada di website ya, bisa seperti itu. Ya, ini adalah nama-nama penulis ya, diambil secara alfabetis. Kita bisa tahu di sini ya, kita lihat sebelah kanan, ini hasil pencariannya. Jadi kalau tadi ada 49 dokumen, ya ini 49 dokumen nih. Ya, dengan judulnya gitu ya. Kemudian siapa penulisnya. Kemudian apa namanya? Kita bisa lihat artikelnya gitu ya. Seperti itu ya, seperti ini. Oke ya, ini ada 49, kita lihat sini tuh, satu halaman memuat ada 20. Jadi di sini ada 3 halaman ya. 3 halaman, kita lihat coba halaman terakhirnya nih. Lihat halaman terakhirnya. Ya, ingat ini adalah artikel-artikel terkait pro environmental behavior. Ya, yang ada di judul ya, abstrak maupun ada di keyword seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini itu ya. Ada sifatnya article in press. Jadi sifatnya dia sedang proses percetakan lah, seperti itu. Jadi dia baru ada di portalnya saja gitu ya. Biasanya belum muncul volume atau edisi berapa, belum volume berapa, nomor berapanya belum muncul. Seperti itu ya. Seperti ini contohnya. Wah, ini ada artikel saya nih. Ya, integrating the theory of plant behavior with norm activation in a pro-environmental context. Ya, jadi artikel ini saya tulis bersama dengan promotor saya yaitu Profesor Adi Zakaria Afif, dan juga co-promotor saya yaitu Dr. Ignatius Heruasto. Ya, ini saya publikasi di Social Marketing Quarterly dari Sage Publication. Ya, ini masih artikel in press, jadi masih sedang proses, tapi sudah bisa diakses di online-nya. Seperti itu ya. Jadi ini jika teman-teman tertarik dengan artikel ini dan ingin mendapatkan artikelnya secara gratis, bisa menghubungi saya. Nanti insya Allah akan saya kirimkan ya via Japri. Jadi seperti ini ya. Ini kalau teman-teman mau lihat juga bisa ya. Karena ini saya menggunakan akses dari remote lab-nya Universitas Indonesia, maka ini artikelnya bisa saya download langsung ya secara gratis. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki aksesnya, maka ya tentu saja harus berbayar, atau mungkin bisa kontak saya saja, nanti akan saya berikan ya. Jadi seperti ini, nanti saya tinggal jika menggunakan akses kampus, maka saya bisa langsung download saja ya dari sini, download PDF seperti itu. Oke, baik lagi ke sini. Cukup paham ya. Sekarang misalnya kita ingin tahu ya trennya seperti apa, maka kita bisa edit nih. Misalnya tadi kan yang 30 hari terakhir ya, ada 49 dokumen. Misalnya kita ingin tahu sekarang dari awal tahun 2020 deh ya, dari awal tahun 2020 sampai dengan ya terkininya lah, tadi yang sampai 2021 bahkan sudah ada gitu ya. Misalnya kita di sini publishnya
Ya, publishnya nih ya 2020 gitu ya. Bisa juga sih dibatas hanya sampai 2020 juga gitu ya. Jadi sampai akhir periode sekarang. Mungkin kalau yang di online-nya sampai dengan Desember gitu ya. Ya, tapi kalau teman-teman mau ya misalnya ya sampai present misalnya ya. Nah, ini seperti ini ya, seperti tadi juga dokumen type-nya artikel, akses type-nya semuanya ya. Kita search. Ada berapa? Nah, ternyata sudah ada 443 dokumen terkait pro environmental behavior. Seperti itu ya dari awal tahun. Nah, sekarang kita ingin tahu nih misalnya kita edit ya. Misalnya berapa banyak sih publikasinya di tahun 2018 gitu ya. 2018 kita ingin tahu nih. Kita cek ya, ke bawahin lagi sedikit. Kita ke bawahin sedikit. Ya, misalkan kita ingin tahu nih ya 3 tahun terakhir gitu ya. 2000 atau ya 2017 deh ya. 2017 misalnya ya. Sampai dengan 2017 saja. Ya, nanti ini jumlahnya bisa saja berubah ya karena memang kan ada mungkin jurnal yang discontinue dari Scopus sehingga tidak masuk lagi dalam Scopus gitu ya. Bisa saja itu terjadi. Ya, misalnya ini ya di selama 2017 ada berapa terkait pro environmental behavior, ada berapa dokumen sekarang ya terbaru gitu ya. Ternyata di sini ada 310 ya, 310 dokumen. Dan ini tentu saja dengan subjek areanya beda-beda tuh. Ada environmental science, ada social science ya, business management and accounting. Seperti itu ya. Kita misalnya ingin tahu aja di bidang business management accounting gimana gitu ya. Berarti ada 68 ya kan, ada 68 artikel ya. 68 artikel. Coba kita bandingkan misalnya dengan ya ini kalau hanya mau business management aja ya. Business management and accounting. Tapi kalau pengen misalnya ada bidang ilmu lain, misalnya dengan ini social science dengan business and management accounting, berarti social science-nya ada 110 artikel. Ya, business management and accounting-nya ada 68 artikel. Gitu ya, kita ingat ya, ini ada 68 tadi yang business management, total 310. Kita lihat sekarang yang 2018 misalnya ya. Kita 2018. Kita lihat 2018. Ini kita ke bawahin sedikit. Ya, 2018. Oke, hanya di 2018 saja. Oke, kita search. Ya, kita search. Ya. Nah, sekarang ada 344 dokumen secara keseluruhan gitu ya. Untuk 2018, di mana di sini di bidang ilmu business management sekarang naik tuh ya 88 kan 88. Jadi ada peningkatan tren. Jadi artinya memang topik ini masih apa ya, masih semakin ramai gitu ya, mendapat perhatian dari para scholars gitu di topik pro environmental behavior. 88 ya. Sekarang kita cek di 2019. Kita cek 2019. Oke, sebentar. Kita cek 2019. Oke ya, kita cek sekarang 2019. 2019. Oke ya. 2019 di bidang bisnis manajemen ya. Total ada 443 dokumen. Dan di bidang bisnis and management naik ya 95. Jadi trennya naik nih 3 tahun terakhir berturut-turut di bidang ilmu atau di bidang di bidang ilmu ya, bidang ilmu khususnya business management and accounting. Kalau saya di sini saya pribadi dalam bidang marketing ya. Ini social marketing masuk di sini, business management and accounting ya. Masuk di management ya. Marketing masuk di management juga. Gitu ya. Jadi 3 tahun terakhir mengalami trennya peningkatan, sehingga jika saya melakukan penelitian di bidang pro environmental behavior, maka saya berada dalam stream research yang memang masih banyak atau semakin banyak mendapatkan perhatian, concern dari para akademisi di seluruh di dunia gitu ya. Jadi tidak hanya di Indonesia, kita bicaranya global. Seperti itu. Jadi kan menarik ya, menjadi satu argumentasi yang menarik
ketika misalnya kita ditanya kenapa kita melakukan penelitian ini, atau kenapa kita melakukan penelitian dengan topik seperti ini, dengan topik misalnya pro-environmental behavior gitu ya. Ya, jadi ini trennya bagus nih, ya, trennya bagus. Sekarang 2020 kan masih bulan September ya. Jadi masih sangat dimungkinkan terjadinya banyak penambahan dokumen terkait pro-environmental behavior. Coba kita lihat 2020 ya. Kita cek misalnya 2020 saja. Ini masih sangat dimungkinkan bertambah karena 2020 belum berakhir ya. Kita cek. Oke, kita cek. Sudah ada 435 dokumen ya. Jadi memang sudah luar biasa. Lihat, business management. Nah, sudah 111. Perhatikan ya. Jadi ini udah dari 2017 sampai 2020, bahkan sampai bulan September ini sudah ada 111 dokumen. Jadi trennya selalu meningkat. Artinya ya, jika teman-teman misalnya di bidang marketing melakukan penelitian dengan topik pro-environmental behavior, maka topik ini merupakan topik yang trennya sangat baik ya. Trennya masih mendapatkan banyak perhatian dari para akademisi, para scholars ya di seluruh dunia ya, dari sifatnya global. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya mohon dapat di-share, jangan lupa di-share. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe, ya dukung channel saya ini agar bisa terus tumbuh berkembang dalam belajar dan berbagi segala sesuatu yang bermanfaat. Jadi dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya ya, notifikasinya ya, di like juga dan di share kepada relasi kita agar semakin bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.